Roma pasal 9 ayat 6 sampai 10, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Anak-anak perjanjian. Saudara-saudara, Paulus membahas tentang perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Paulus menekankan bahwa bukan semua keturunan Abraham yang menjadi anak-anak perjanjian, tetapi hanya mereka yang lahir menurut janji Tuhan, seperti yang dikatakan dalam ayat 9. Sebab janji itu ialah pada waktu yang telah ditentukan nanti, aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Anak perjanjian bukanlah hanya berdasarkan keturunan daging, tetapi berdasarkan kasih dan janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah tentang kelahiran Ishak menunjukkan bahwa anak perjanjian adalah hasil dari campur tangan Tuhan. Saudara-saudara, apa tujuan Allah dalam menetapkan anak-anak perjanjian ini? Dalam Roma pasal 9, Paulus menjelaskan bahwa pilihan anak-anak perjanjian adalah tentang rencana Allah untuk keselamatan dan bagaimana janji-janji Allah kepada Abraham dan Sarah menjadi dasar bagi umat pilihannya. Menjadi anak-anak perjanjian adalah keturunan yang benar. Ini mengacu pada mereka yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian dari rencana keselamatannya yang didasarkan pada janji-janji yang diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub yang kemudian berubah menjadi Israel, Kejadian 35 ayat 10 yang disebut bangsa pilihan Allah. Saudara-saudara, bagaimana gereja dapat menjadi anak-anak perjanjian, yaitu iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 26 sampai 28 mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Menjadi anak-anak perjanjian juga melibatkan penerimaan dan pengampunan Tuhan. Tuhan telah mengampuni kita dan menerima kita sebagai anak-anak perjanjian melalui Yesus Kristus. Menjadi anak-anak perjanjian juga melibatkan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah anak-anak perjanjian. Sebab itu, selama kita ada di dunia ini, kita harus menjadi saksinya. Haor Ministry.